Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya sehat? Semuanya baik? Sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, silakan Mas Rojak selaku ketua kelas ini Siap, Bu. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dan percaya. Oke, terima kasih Mas Rojak. Oke, saya cek hadirin dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Ada. Aslinya berapa? Oke, berarti cuma Mas Andre yang berangkat, semuanya hadir ya? Kalau semuanya hadir, kita langsung saja masuk ke materi. Hari ini kita akan mengenal tes deskripsi. Ada sudah tahu tes deskripsi itu apa? Belum. Nanti saja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, apa ini? Betul kan, Mek? PCX. Maksudnya apa ini? Baik, apa? Ada yang bisa menjelaskan ini motor apa, selisihnya bagaimana? Coba salah satu. Ya, Alfi, gimana Alfi? Terus ciri-cirinya itu warnanya gold, belakangnya ada apa Ada helm. bukan helm itu senimannya model apa namanya joknya itu bisa yang sampai ke depan itu bisa Iya. sampai ke depan sih. Terima kasih. Ini kakinya panjang. Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Berita? Ada itu Pak, apa penghalangnya di depan motor? Ya. Terus? Masih baru bisa. Lanjut ya. Oke. Jadi langsung ke pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau suasana. Jadi teman-teman tadi sudah bisa menggambarkan suatu objek yang saya tampilkan itu apa tadi? Tadi sudah dijelaskan bagaimana warnanya, bagaimana spesifikasinya, mulai dari joknya bagaimana, kaca depannya ada pelindung dari angin, terus belakangnya ada warna barang dan sebagainya. Itu salah satu tes deskripsi yang menjelaskan tentang objek. Kalau tempat itu misalnya Curug Bayan, Curug Tebela, itu dijelaskan curugnya ada berapa, airnya itu gimana, di sekitarnya ada apa saja, itu yang menjelaskan tentang tempat. Ataupun suasana, misal kayak kelas ini sekarang suasananya sedang mendung, buat tadi pagi hujan seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Kalau tujuan dari tes deskripsi itu apa? Tujuannya adalah agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan sendiri. Jadi tujuan utamanya tadi mendengar, merasakan, melihat sendiri apa yang kita gambarkan. Jadi seolah-olah yang ada di tulisan itu nyata, kita rasakan. Seperti itu. Paham? Maksudnya dari yang pertama membangkitkan imajinasi pembaca, yang kedua menyampaikan informasi secara rinci, dan ketiga ada menciptakan pengalaman sensori. Jadi sudah terjawab di tujuan seperti itu. Habis ini Pak? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tes deskripsi. Jenis yang pertama deskripsi objektif. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan benda-benda ataupun tempat dan sebagainya. Kalau deskripsi spasial, tata ruang, tata tempat. Contohnya pas ini di depan ada meja dengan kursi, di tengah ada papan tulis, terus di atas ada LCD, itu tata ruang atau spasial. Selanjutnya adalah deskripsi subjektif, berdasarkan perasaan atau kesan pribadi dari penulis. Ketika seseorang pergi ke suatu tempat, mesti akan merasakan suatu suasana baru. Betul tidak teman-teman? Betul. Misal nih, baca nih, pergi ke pantai, apa yang dirasakan? Senang karena melihat ada ombak berdeburan, ada air pantai gitu Pak. Itu mendeskripsikan perasaan baca nih ketika ke pantai. Terus deskripsi waktu, misal Mbak Sofi pergi ke pantai ketika sore hari, bisa dideskripsikan bagaimana keadaan ketika sore hari di pantai. Itu apa senja Pak, aman-aman gitu. Nah, terus suasananya ramai karena ini pada foto-foto. Bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada deskripsi objektif, bagaimana bentuknya, warnanya, rasanya, dan sebagainya, spasial, tata ruang, tata letaknya, lalu deskripsi subjektif tadi perasaan ketika kita merasakan, dan juga waktu, penggambaran waktu ketika terjadi peristiwa itu. Seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Belum, Pak. Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri teks deskripsi. Bisa dibacakan Mas Alias untuk detail objek. Detail objek itu menggambarkan objek secara detail dan terperinci. Nah, jadi ketika kita menulis sebuah teks deskripsi, objek itu harus kita gambarkan secara detail. Ketika tadi di awal sudah kita coba ya, motor itu warnanya silver, emas atau apa. Terus ada spionnya 2, terus pelindung angin, ada kakinya bisa sampai solder. Nah, itu detail objek. Yang kedua, Mbak Caca, bahasa yang menarik. Bahasa menarik menggunakan bahasa yang hidup dan menarik membaca. Nah, jadi ketika menulis teks deskripsi itu kita harus menggunakan bahasa yang seolah-olah bisa menggambarkan apa yang kita deskripsikan. Jadi pembaca menarik, tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya pengalaman membaca, Mbak Kalisa. Pengalaman membaca membuat pembaca seolah-olah mengalami sendiri. Nah, kita semua sudah kurang lebih sama ya. Harus bisa mewakili apa yang kita tulis sehingga pembaca bisa merasakan sendiri. Itu termasuk penggunaan panca indera itu. Dan yang terakhir buat libatkan panca indera, Mbak Fira. Libatkan panca indera melibatkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, meraba dan pengecapan. Nah, jadi panca indera kita ada 2, harus semuanya seolah-olah bisa merasakan. Ketika misal makanan enak, contohnya dari Banyumas, ciri khasnya apa? Mendoan itu harus kita bisa gambarkan warnanya misal kuning, muda atau kadang ada yang warnanya putih pucat seperti itu ya mendoan dengan tambahan-tambahan daun bawang, sambal kecap yang warna kita ikat dengan potongan-potongan cabai dan bawang, rasanya yang gurih, pedas, lalu apa lagi? Teksturnya yang berminyak, belum terlalu keras karena digoreng secara mendung-mendung seperti itu. Yaitu kurang lebih gambaran terkait ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tujuan secara lengkapnya. Yang pertama, imajinasi, yaitu menciptakan imajinasi dari pengalaman bagi pembaca. Tadi, walaupun pembaca belum merasakan secara langsung, misal tempat wisata Lawang Sewu atau apa, tapi ketika kita memberikan sebuah teks yang menggambarkan Lawang Sewu, kita bisa mengajak pembaca untuk berimajinasi bahwa pembaca sedang berjalan-jalan di Lawang Sewu. Itu adalah informasi, berisi memberikan informasi yang jelas dan juga lengkap tentang objek. Misal motor PCX, spesifikasinya apa, kita jelaskan dalam deskripsi produk. Gitu. Nah, selanjutnya adalah merasakan secara langsung. Tidak harus merasakan secara langsung, tapi bisa dengan teks, sehingga pembaca bisa merasakan hanya dari teks. Ada yang mau menjelaskan atau mau bertanya tentang tujuan teks deskripsi? Baca ini mungkin? Belum, Pak. Yo, Sofi, Mas Roja? Yo. Oke, lanjut ya. Nah, ini strukturnya ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, bagian awal yang mengenalkan objek yang akan dideskripsikan secara umum. Jadi dikenalin tuh bagian awal, paragraf pertama misal Curug Cipendok, lokasinya di mana, terus tentang alamnya bagaimana, tiket masuknya berapa, gitu. Nah, itu. Mas Roja sudah pernah ke Curug Cipendok? Ya, kebetulan sebelum di rumah saya. Ya, berarti bisa nulis deskripsi tentang Curug Cipendok ya? Bagus. Terus deskripsi bagian menggambarkan bagaimana bagian-bagian objek, bagiannya secara rinci dan detail, termasuk warna, ukuran, bentuk, dan karakteristik lainnya. Jadi ini biasanya membicarakan tentang spesifikasi. Bisa teman-teman ada yang pernah nonton channel Gadgetin? Saya Pernah nonton video tentang apa? Review HP. Terus unboxing HP seperti itu ya. Di situ kan biasanya Mas David itu di bagian awal identifikasi nih. HP misal katakanlah ada Samsung S25 Ultra, itu di awal dijelasin ini keluar tahun berapa, terus ini produk dari apa, dari perusahaan apa. Di bagian pertengahan biasanya dijelaskan deskripsi tentang produknya, spesifikasinya, RAM-nya berapa, internalnya berapa, chipsetnya apa, terus warnanya ada apa saja. Nah, itu merupakan deskripsi bagian. Kesimpulan biasanya ketika di
penonton atau viewers terkait produk tersebut, apakah layak dibeli atau ada produk lain yang kiranya bisa lebih worth it untuk dibeli seperti itu. Sampai sini Pak? Ada yang pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk tugas teman-teman semua. PR ya Pak. Saya hari ini kan juga santai. Cepat saja, singkat saja, yang penting padat dan juga bisa dipahami. Tugas rumahnya adalah mendeskripsikan benda yang paling kalian sukai. Apa yang paling kalian sukai? Baca Caca, apa yang paling disukai? Apa ya Pak? Oke, HP-nya keluaran terbaru ya? Enggak Pak. Mas Roja, apa yang paling disukai? Baca nih. Nanti misal Mas Roja tugas deskripsikannya Caniva, dideskripsikan warna rambutnya apa, terus kulitnya sawo matang, kuning langsat atau kuning campur ini. Nah terus nanti ditulis keistimewaan dari benda atau objek yang teman-teman deskripsikan itu apa. Dan yang terakhir adalah gunakan unsur panca indera dari teman-teman semua sehingga pembaca nantinya bisa merasakan dan juga seolah-olah bisa melihat, merasakan, terus memegang, meraba dan sebagainya. Setelah itu, sampai sini ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan? Kayaknya kapan Pak? Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya saja. Diketik boleh, dibikin infografis boleh, dibikin PPT boleh, semuanya dibebaskan sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Nanti kalau yang bentuknya digital akan saya sediakan Google Drive untuk pengumpulan. Dan yang ingin mengumpulkan secara fisik bisa di print atau ditulis nanti dikumpulkan ketika pertemuan seperti itu. Paham? Oke. Ya sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Saya ada sedikit penutup dengan Pak. Cakep. Yang belum, yang sudah. Wassalamualaikum semuanya.